Nah, kemudian dia menggunakan metode pengumpulan datanya itu mengumpulkan tafsir-tafsir, menggunakan dokumen dia berarti. Tidak ada wawancara kepada orang-orang ahli tafsir. Nah, itu yang saya maksud, yang mau saya tanyakan tadi, bagaimana instrumen apa yang lebih cocok kalau menggunakan wawancara dalam studi konsep Al-Quran. Gitu Pak Bakhtiar. Oke, terima kasih. Oke, Terima baik. kasih Terima kasih kepada kemudian. Pak Abbas. Bu Isnawati, Iya, Bapak. tadi kan kita membuka 3 pertanyaan. Kebetulan ini Pak Abbas yang luar biasa sudah memberikan 3 pertanyaan. Apakah kita persilahkan lagi sama Bu Nun ya? Satu lagi ya Bu Isnawati ya. Boleh Pak, nanti kita sekali bahas ya Pak. Boleh. Tapi Oke, siap Bu. tidak beranak cicit itu pertanyaannya ya Bu Nun. Penanya perhatian kepada narasumber, penanya tak boleh intersensif ya Bu ya. Oh gitu ya Pak, boleh. Intervensi ya, nggak boleh diintervensi ya Bu. Boleh. Oke, silakan kepada Bu Nun. Ya, Bu Isna, pertanyaannya simpel aja Bu Isna, nggak kayak Pak Abbas tadi ya. Iya Bu, silakan Bu. Di halaman 10. Iya. Ya, di halaman 10. Iya Bu. Nah, ini saya mau nanya tentang macam-macam interview nih, wawancara. Kan ada 3. Ya, wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Saya minta penjelasannya sama kasih contoh ya Bu. Iya Bu. Nah, bedanya di mana ini? Iya Bu, baik Bu. Ya, selama ini kita kan kalau wawancara kan wawancara biasa aja ya. Ternyata dalam wawancara itu banyak pembagiannya ya, banyak jenisnya. Nah, jadi saya minta tolong sama Bu Isna dijelaskan sama berikan contoh ya Bu. Iya boleh Bu. Boleh. Oke, itu aja Pak Bakhtiar. Silakan Pak Bakhtiar. Pak Bakhtiar, suaranya Pak Bakhtiar. Oh iya. Terima kasih kepada Bu Nun yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini sebenarnya ya. Hal yang biasa kita lakukan tapi belum tentu kita pahami. Maka untuk itu kepada Bu Isnawati sebelum dijawab saya akan menjelaskan lagi terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari audien. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi, pertanyaannya tentang studi kasus. Bagaimana cara membuat instrumen yang ideal, yaitu berupa wawancara untuk studi kasus. Yang kedua adalah tentang penelitian sejarah. Bagaimana cara membuat instrumen yang ideal juga, yang berbentuk wawancara, yang dicontohkan beliau tadi tentang sejarah pemikiran, yaitu Ibnu Khaldun, bahwasanya beliau sudah meninggal, maka sebagai pelaku sejarah kita tidak dapat berjumpa lagi, maka otomatis kita akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang paham dan mengerti tentang Ibnu Khaldun. Untuk itu bagaimana instrumen yang ideal dilakukan. Yang ketiga adalah terkait dengan penelitian konsep yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya tadi diberikan oleh Pak Abbas, konsep pendidik dalam Al-Quran. Bagaimana instrumen yang baik dan ideal. Yang kedua adalah pertanyaan dari Bu Nun Zairina tadi tentang bentuk-bentuk atau macam-macam dari wawancara, ada 3. Maka untuk itu coba Ibu jelaskan ketiga bentuk wawancara ini dan berikan contoh-contohnya. Terima kasih kepada Bu Isnawati, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Bakhtiar Siregar, atas menjadi moderatornya kami hari ini.
Baik, yang pertama kami coba jawab dari Bu Nun dulu ya, Pak Siregar ya. Baik, yang pertama adalah yang ditanyakan oleh Ibu Nun. Yang ditanyakan oleh Ibu Nun adalah wawancara terstruktur. Di sini kita sudah ketahui bahwa wawancara struktur itu digunakan bila peneliti atau pengumpul data itu telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alternatif jawaban telah disiapkan. Misalnya begini, Bu. Kalau yang dikatakan wawancara terstruktur, pada pertemuan minggu sebelumnya sudah dijelaskan oleh ibunda kita, ibunda Nelly, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan struktur itu adalah terkonsep apa yang menjadi pertanyaannya. Jadi terlepas dari terkonsep itu, maka kita tidak boleh menambahkan dari yang sudah terkonsep itu yang akan kita tanyakan kepada respondennya. Itu yang dikatakan dengan wawancara terstruktur. Kalau yang dikatakan dengan wawancara semi struktur, yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak berwawancara dimintai pendapat atau ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Jadi yang dikatakan semi terstruktur itu tidak terkonsep dari semua yang menjadi item atau butir dari wawancara tersebut. Bisa, kalaupun terkonsep, maka kita boleh menambahkan kembali apa yang menjadi kebutuhan dari penelitian kita itu untuk kita tanyakan kembali. Itu dia. Yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur. Pada minggu sebelumnya, kalau tidak salah penjelasannya, yang dikatakan wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak struktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikut yang terarah pada satu tujuan. Dalam melakukan wawancara, peneliti dapat menggunakan cara-cara, misalnya mengistilahkan, boleh, karena itu dikatakan dengan wawancara tidak berstruktur. Begitu yang kami pahami Bu Nun Jairina. Kira-kira bagaimana Bu Nun Jairina? Kami kembalikan dulu kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Isnawati yang luar biasa menjawab sekaligus 4 pertanyaan ya. Alhamdulillah, Ya, ini pengaruh kopi juga kayaknya nih. Masya Allah. Untuk itu kami kembalikan kepada penanya, bagaimana dengan Ustadz Abbas atas jawaban yang diberikan Bu Isnawati tadi? Ke Ibu Nun dulu ya Bapak ya. Ya Bu Oh, Nun. Sepertinya masih punya Bu Nun, ya. Oh iya, oke, tadi saya keliru. Oke Bu Nun, pengaruh kopi. bagaimana dengan jawaban oleh Bu Isnawati? Padahal kopi belum nyampe Bu ya. Nah, kopi belum nyampe. Nah. Ini kan ada istilah ini Bu Isna ini. Iya, di Bu. poin ketiga ya. Dalam wawancara tidak terstruktur, berarti dia ini sifatnya bebas ya. Iya, Bu. Sifatnya bebas, sama juga yang di nomor 2 juga bebas. Tapi bedanya kalau di yang di nomor 2 lebih banyak kita mendapatkan ide atau masukan pendapat dari narasumber. Kalau yang ketiga ini
kita sudah menyiapkan pertanyaan, tapi secara garis besar, cuman jawabannya belum bisa ditetapkan ya Bu. Kalau yang di nomor Iya. 1 kan jawabannya udah pasti, kita udah tahu ya. Iya. Nah, terus Iya, ini yang Ibu. di nomor 3 berputar-putar baru menuki ini maksudnya apa nih dalam melakukan wawancara? Iya. Pertanyaannya berbelit-belit atau bolak-balik Bukan. ditanya atau bagaimana? Iya, Bu. Yang dimaksudkan di sini berdasarkan tulisan ini maksudnya begini, yang dikatakan wawancara tidak berstruktur. Kalau yang semi tadi dia bisa terkonsep, tetapi bisa kita tambahkan di luar konsep, kan begitu, Bu. Tapi kalau yang dikatakan wawancara bebas, kita tidak mulai dari awalnya. Kalau kita melakukan wawancaranya, kita tidak mulai dari awalnya dari pokoknya, dari dari permasalahan yang akan kita tanyakan. Kita boleh bercerita dulu, boleh kita berbincang-bincang dengan yang lain dulu, tetapi kita arah dari yang kita lakukan itu, maka kita kembali kepada maksud dan tujuan kita. Itu dia, maksudnya berputar di situ. Kita tidak langsung to the point menanyakan apa yang akan kita butuhkan dalam penelitian kita. Itu yang dimasukkan dalam, maksudnya berputar-putar baru menukik. Artinya pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera kita tanyakan. Begitu. Kita menanyakan dulu dengan hal yang lain, kita bercerita dulu masalah latar belakang masalah kenapa, misalnya kalau misalnya ada lembaga, bagaimana dengan lembaga ini, padahal belum ke situ tujuan kita. Tetapi kalau sudah akhirnya setelah kita lakukan bincang-bincang, berbicara, maka kita menuju yang kita maksud adalah tujuannya selanjutnya, begitu. Oke. Super sekali. Ya, udah pas. Oke. Baik, terima kasih Ibu dengan jawaban kami yang hanya sekedarnya gitu ya Ibu ya, kami pahami. Baik, ini sepertinya lanjut dengan Pak Abbas. Pak Abbas ini, aduh, ini saya jawab dulu dengan apa adanya ini Pak ya. Kebetulan belum masuk terima kasih di kepada makalah Bu kami. Isnawati, persilahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Abbas. Silakan. Iya, baik Bapak Bahtiar. Pak Abbas ini borongan ini, Pak Abbas. Salah satunya tadi penelitian yang dijadikan dengan apabila ada penelitian studi kasus, maka instrumen untuk wawancara atau interviewnya yang seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Abbas tadi. Abbas. Yang kami pahami, apabila yang menyangkut dengan skala Likert atau sikap atau studi kasus yang kita tidak bisa langsung bicarakan dengan dengan responden, bentuk instrumen yang kita lakukan adalah menyangkut dengan hal, harus diingat bahwa wawancara bukanlah percakapan biasa. Kita berarti harus menyusun menyusun butir-butir pertanyaan itu yang tidak langsung yang tidak menyinggung perasaan, tidak tersakiti yang kita tanyakan, tidak merasa tidak harus merasa bagaimana begitu untuk kita membuatkan pertanyaannya. Maka kita harus beri pendekatan dulu untuk memulai pertanyaan itu. Terus selanjutnya, apabila menyangkut dengan individual yang sangat begitu, maka kita harus ada persetujuan dulu untuk mengajukan butir atau item-item wawancara yang kita berikan kepada responden. Itu kalau yang menyangkut dengan studi kasus. Kalau di dalam sejarah wawancara yang digunakan, konsep wawancaranya itu tidak terlepas dari
yang dikatakan dengan penelitian library research. Jadi kita yang kita pahami, yang kita gunakan karena tidak langsung dengan sumber aslinya atau respondennya, maka kita menggunakan bentuk itu tadi, library research, berdasarkan sejarah-sejarah tersebut, berdasarkan buku-buku tersebut, berdasarkan konsep tersebut yang sudah dikembangkan dari pakar-pakar sebelumnya. Kalau sejarah misalnya sejarah tentang peradaban, misalnya yang pertama mengembangkan itu dari siapa, sumbernya apa, maka kita merujuk kepada sumber tersebut. Begitu ya Bapak yang kami pahami. Kalau selanjutnya masalah konsep pendidikan dalam Al-Quran yang menyangkut dengan dalam Al-Quran, berarti kita kalau itu harus bersumber kepada teksnya, ya, kepada teks Al-Qur'annya itu dulu. Maka kita bisa kembangkan, kita cari bahan melalui tafsir-tafsiran, melalui konsep-konsep tokoh, pendapat yang kita jadikan sebagai teknik pengumpulan datanya, yaitu yang dimaksudkan kalau dalam Al-Qur'an melalui konsepnya. Kalau dengan orang yang melakukannya, berarti kita melakukan interview atau pertanyaan itu melalui respondennya. Begitulah kira-kira Pak Abbas Siregar. Kami kembalikan kepada Bapak Bahtiar sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Isnawati atas jawabannya, dan kami kembalikan kepada Pak Abbas. Bagaimana Pak Abbas dengan jawaban Bu Isnawati? Baik, terima kasih. Super sekali Bu Isna ini ya kan, luar biasa ya kan. Wih, saya udah Tetapi deg-degan ya. begini Bu, bahwa sebenarnya pertanyaan saya, ya, sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip dengan Bu Nun Jairina tadi. Ya. Hanya saja saya mengklasifikasi pada 3 penelitian yang berbeda. Bahwa konsepnya kan sama, instrumen yang saya tanya juga masih wawancara. Hanya karena di studi kasus, kadang-kadang kita sedikit kesulitan. Berarti dari penjelasan Ibu tadi, saya kira dapat saya simpulkan bahwa jika pada studi kasus, sebaiknya menggunakan konsep wawancara yang terstruktur. Kalau dia di sejarah, sebaiknya yang semi. Sedangkan kalau konsep juga menggunakan semi, tidak boleh menggunakan yang bebas karena dia berkaitan dengan konsep yang sudah ada. Saya kira mungkin itu yang bisa saya ambil kesimpulannya Pak Bahtiar. Jadi tidak ada komentar lagi, super sekali, luar biasa. Saya kembalikan Pak Bahtiar. Oke, terima kasih kepada Pak Abbas. Luar biasa berarti Bu Isnawati ini ya. Iya, luar biasa. Perlu juga kita belajar, tapi ujung-ujungnya kopi juga ini Pak Abbas. Insya Allah mantap. Kopinya itu yang penting, Pak. Kopinya yang penting. Oke, dari kedua pertanyaan yang diberikan oleh Pak Abbas dan juga Bu Nun Zairina tadi, mungkin ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin menambahkan ataupun saran-saran, kami persilakan kepada kawan-kawan sekalian. Boleh mengomentari sedikit saja Pak Bahtiar? Boleh Pak Abbas, silakan. Boleh Bapak. Terkait apa tadi mengenai yang semi terstruktur, saya kira hanya menambahkan saja ke Bu Isna bahwa yang terstruktur tidak hanya pertanyaannya yang terkonsep, tapi juga jawabannya. Maka lebih banyak konsep pertanyaan itu bersifat pernyataan kalau yang terstruktur. Kalau yang semi terstruktur, jawabannya yang belum ada pilihan, tetapi pertanyaannya boleh dikonsep. Dan dua-duanya, bahkan tiga-tiganya yang bebas juga, sama-sama boleh dijadikan sebagai data primer jika sumbernya sumber yang primer. Saya kira itu poinnya Pak Bahtiar. Terima kasih, saya kembalikan. Oke. Terima kasih kepada Pak Abbas. Ternyata Pak Abbas ini baru di jalan, belum duduk, tapi ide-idenya sudah muncul, luar biasa ini ya. Mungkin karena keberkahan mengisi ceramah tadi ini.
Soalnya Oke, makalah terima kasih, buisnya Bapak. sudah saya kunyah ini. Masya Allah. Oh, Pantesan borongan ini nanya-nya. Sudah saya kunyah semalam itu. gitu. Oke lah Pak Baktiar, saya karena saya mendengarkan saja dulu karena sudah sampai di masjid. Ini mau Oke. lanjut pula ini. Oke. Oke Pak Abbas, silakan. Barakallah. Oke, dan selanjutnya kami persilakan kepada para kawan-kawan yang memberikan saran ataupun tambahan. Jadi Bapak Ibu semuanya, Oke, karena saya potong sebentar Pak Moderator. Oh ya, lanjutlah. Kalau nggak ada, tutup saja lah. Oh, enggak, saya kembalikan dulu sama Pak Ketuanya. Jadi sesuai Nah, dengan bagaimana Pak Ketua? instruksi dosen pengampu tadi, kita diskusikan dulu di Zoom ini. Setelah kita diskusikan nantinya, baru kita kembali ke e-learning. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada tambahan lagi, jadi moderator mensudahi perkuliahan kita pada hari ini dan kita masuk diskusi, dan apa yang didiskusikan tadi di Zoom ini bisa dikirim juga ke e-learning. Nanti di learning lebih banyak pertanyaannya Bu Isnaya. Terima Iya, kasih informasinya Pak Ketua. Di learning Tapi nanti tetap pertanyaannya bisa lebih banyak. kita buka satu orang lagi Bu ya, mana tahu ada yang ingin bertanya karena melihat Bu Isnawati yang sudah mempersiapkan diri. Rasa-rasanya kalau hanya 2 pertanyaan itu terlalu sedikit dikunyah beliau. Jadi kita buka lagi pertanyaan sekali lagi ya Bu. Kami persilakan Boleh. Bapak Ibu sekalian. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya Bu Isnawati, mungkin karena kesibukan kawan-kawan sebahagian ya, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin lebih bernafsu untuk bertanya di e-learning, maka untuk itu saran kami kepada semua kawan-kawan, mari kita kembali ke e-learning, mari kita bertanya, berikan saran, tambahan, masukan, kritikan di e-learning sehingga nanti diskusi kita ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan pandangan-pandangan dan memberikan pengetahuan kepada kita sehingga nanti kita dengan belajar metodologi pendidikan ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana dalam membuat instrumen yang baik itu. Terima kasih. Untuk itu kami kembalikan kepada narasumber, mana tahu ada lagi yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Bahtiar Siregar sebagai moderator untuk pertemuan kita dengan bahasan makalah ini yang sangat luar biasa juga, subhanallah gitu, atas komennya, atas masukannya, atas arahannya. Baik, di sini kami akan bacakan sebagai simpulan sedikit sebelum ditutup. Instrumen penelitian sangat tergantung pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Jika teknik pengumpulan datanya wawancara, maka instrumen yang dipakai adalah form pedoman wawancara. Begitu juga jika teknik pengumpulan data observasi, maka instrumennya adalah form pedoman observasi yang berisikan butir-butir pertanyaan dari indikator variabel permasalahan penelitian. Perlu diingat, dalam penelitian kualitatif, instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti itu ada tape recorder dan kaset dan yang lain-lainnya, kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada penelitian itu sendiri. Jadi metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk dihimpun datanya. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Baik, sampai di sini kami akhiri dengan
kesimpulan tadi dari makalah kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bertanya dan memberikan masukannya. Terima kasih kepada dosen kita yaitu Ibu Bunda Neliwati, walaupun tidak berhadir di sini, tetapi kami menganggap ada Ibu di dalam forum ini untuk berdiskusi dengan kami, memberikan pengetahuan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, Terima kasih kepada Oke. Terima kasih kepada Bu Isnawati yang luar biasa ya. Kesimpulan ini jarang-jarang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, tapi Bu Isnawati menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Isnawati, narasumber luar biasa pada pagi hari ini, Jumat Barokah. Dan juga hormat kami kepada Dr. Bu Neliwati MPD, dan juga kepada Ketua kita Muhammad Syafi'i, dan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di media Zoom ini, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan belajar ini dapat kita pengetahuan kita akan lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua kita Muhammad Syafi'i. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup saja perkuliahan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu silakan masuk ke Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.